Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat bergabung di acara Sunday Word of Life pada pagi hari ini 10 November 2024 di kalender Ibrani 9 Hesvan 5785. Mari sebelum nanti kita mendengarkan tuntunan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Timothy Parengkuan, kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa dan menyembah Dia. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Kembali kami datang pada pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami ucap syukur buat anugerahmu yang begitu besar bagi setiap kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih karuniamu. Pagi ini Bapa, kami datang Tuhan dengan segenap kerinduan kami. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan-Mu, mengalami perjumpaan dengan firman-Mu, menikmati hadirat-Mu Bapa. Itu yang kami rindukan Tuhan, itu yang kami ingini. Bahwa kami masuk Bapa lebih dalam persekutuan dengan-Mu. Kami mau Tuhan tinggal di dekat-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Perkataan-Mu itulah yang membuat kami hidup. Terima kasih Aba. Dengan segenap hati kami datang kepada-Mu. Dalam nama Yesus Masih. Oh haleluya, haleluya. Oh. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Aba yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku,
Anugerah-Mu besar Tuhan, betapa dalam kasih-Mu, betapa luas, betapa lebar, oh kasih Tuhan, betapa dalam kasih-Mu ya Aba. Terima kasih buat anugerah. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku minta layakan aku, bawaku
kasih-Mu Bapa, oh Tuhan, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu,
Kau ku sembah.
Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan jumpa lagi bersama-sama dengan kami di Sunday Word of Life. Hari ini ya di kalender Ibrani ya tentu kita sudah ada di tanggal 10 ya atau 9 Hesvan 5785 10 November 2024. Terima kasih John Sugi sudah membawa kita dalam penyembahan. Dan pada hari ini tentu apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua, Tuhan mau supaya kita mengerti dan berjalan di dalam apa yang menjadi rancangan Tuhan. Nah, kali ini tentu saya masih mau berbicara tentang bahagia orang-orang benar ketika kita berjalan mengikuti tahun-tahun Tuhan. Ya, saya akan terus bagikan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita semua mengerti dan akhirnya terbiasa dan kita mengucap syukur bahwa hari-hari yang kita lalui bukanlah seperti hari-hari manusia duniawi, tapi kita adalah orang-orang yang hidup di dalam hari-hari yang Tuhan sudah tetapkan buat kita semua ya. Kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan untuk hidup di dalam hari-hari Tuhan, maka itu kita layak disebut orang-orang yang berbahagia. Pada hari ini kita masih mau berbicara tentang itu saudara, karena seperti Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa kita ada di hari-hari yang luar biasa. Kita ada di dalam kalender Ibrani yang ke-5785 ya. Mungkin ada di antara saudara yang baru pertama kali gabung di dalam Sunday Word of Life kita pada hari ini yang mungkin bertanya-tanya apakah kita perlu mengadopsi, apakah kita perlu mengikuti tahun Ibrani itu. Bukankah Yeshua sudah cukup? Nah, kita ada bahas sebelum ini di minggu lalu, ya hari Rabu tepatnya di podcast yang berbicara tentang tahun-tahun Ibrani dan Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu perlu tahu bahwa Yeshua HaMashiach hadir. Dia hadir supaya kita masuk di dalam agenda yang Tuhan sudah persiapkan jauh-jauh hari. Dia datang supaya kita masuk di dalam apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kita semua. Saudara ingat bagaimana Tuhan pernah berbicara di dalam, saya mau perlihatkan ini kembali Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengerti kenapa harus ditulis di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8 ini. Ya, Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, aku adalah, ini saya ambil dari terjemahan yang asli ya. Di situ dikatakan aku adalah Aleph. Biasanya kita baca Alfa dan Omega itu karena dari Yunani. Tapi kalau terjemahan asli kan dikatakan aku adalah Aleph dan Taf. Firman Hashem Adonai. Ini yang sudah diupdate sesuai dengan terjemahan Orthodox Jewish Bible. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Tuhan hadir untuk waktu-waktu. Dan sini kita perlu ketahui bahwa waktu Tuhan berbicara kepada Yohanes di Pulau Patmos mengenai hal ini, maka perlulah diketahui bahwa apapun yang disampaikan kepada Yohanes itu akan ditulis kepada ketujuh jemaat di Asia. Jadi dalam pengasingannya di Pulau Patmos justru Yohanes mendapatkan penyingkapan untuk Asia, untuk ketujuh jemaat di Asia, untuk supaya mereka mengerti bahwa Yeshua hadir tidak hanya untuk menyelamatkan, tapi juga mengkoneksikan orang-orang di Asia atau bangsa-bangsa lain, supaya mereka juga masuk di dalam tahun-tahun yang sudah Tuhan perkenalkan terlebih dahulu kepada kaum Israel atau bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Maka itu ini harus dicatat nih ya, disebar kepada 7 jemaat di Asia, Pergamus, Laodikia, Philadelphia dan lain sebagainya. Tentang apa? Tentang bahwa Yeshua yang sudah datang untuk menebus, dialah yang awal, dialah yang akhir, atau dialah sumber segala-galanya, dan dialah juga perjanjian yang dia buat. Jadi Aleph itu artinya sumber dari segala-galanya, dan Taf itu berbicara tentang perjanjian yang Tuhan buat. Kemudian kan dikatakan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Nah ini berbicara bahwa
Bangsa-bangsa lain harus tahu ketika mereka menerima Yeshua, hidup mereka tidak lagi seperti orang-orang yang di luar sana yang tidak tahu tujuan, tidak tahu arah. Tapi melainkan buat orang-orang yang menerima Yeshua, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus, itu adalah orang-orang yang dimasukkan bersama-sama dengan orang Israel masuk di dalam timeline. Masuk di dalam timelinenya Tuhan. Kalau saya boleh gambar, Alef Taf itu, Alfa dan Omega itu gambarnya seperti ini. Yeshua adalah the timeline. Dia adalah permulaan, dia adalah sumber, dia adalah akhir, dia adalah perjanjian. Ya, Alef Taf itu maksudnya dia adalah awal, dia adalah sumber, dia adalah segala-galanya, dan dia adalah akhir, dia juga adalah perjanjian. Kehidupan manusia ketika orang percaya kepada Yeshua, kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yeshua itu berada di dalam timeline Tuhan. Dia yang ada, dia yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya bagaimana? Maka perjalanan orang-orang percaya yang menerima Yeshua, perjalanan mereka adalah perjalanan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Ya. Tuhan sendiri telah menetapkan perjalanan kita ternyata sudah ada di dalam timelinenya dia. Tuhan sudah menetapkan kita untuk hidup di dalam tahun-tahun yang dia sendiri sudah buat, ya, yang dia sendiri sudah atur. Nah, dalam hal ini tentu kalau kita lihat, maka terhadap atau kepada bangsa Israel, maka Tuhan terlebih dahulu memperkenalkan tentang timeline ini. Dia yang sudah memperkenalkan tentang timeline ini, dialah yang berkata kepada bangsa Israel bahwa kamu ya seperti misalnya kepada Abraham, nanti kamu akan mempunyai keturunan tahun yang akan datang. In due season, di tahun yang akan datang, kamu akan punya keturunan. Itu berbicara tentang bagaimana Tuhan menggenapi perkataannya sesuai dengan timeline yang dia buat. Sesuai dengan waktu yang dia buat. Dia katakan kamu akan mempunyai keturunan kok di waktu yang Tuhan, di waktu yang aku telah tetapkan. Dan di waktu yang aku tetapkan itu kamu akan melihat, kamu akan mengalami apa yang telah disediakan oleh Tuhan bagimu. Seperti ini dalam Kejadian 18 ayat 14. Jadi Tuhan udah mulai ngomong soal waktu kepada Abraham. Tuhan sudah perkenalkan tentang waktu, dan di situ dikatakan bahwa adakah sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan? Ya. Adakah sesuatu yang mustahil? Lalu dia mulai memperkenalkan waktu itu. Pada waktu yang telah ditetapkan. Ya. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Yaitu pada waktu yang telah ditetapkan. Yakni tahun depan. In due season. Ya. Atau pada waktu yang telah ditetapkan. In due season di dalam bahasa Inggris. Is anything too hard for Hashem? At the time appointed, I will return unto thee in due season. Adakah yang sulit bagi Tuhan? Pada waktu yang ditetapkan, aku akan kembali kepadamu. Aku akan kembali kepadamu, dan pada waktu itu engkau akan mempunyai, atau Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sini kita bisa lihat bahwa Tuhan sudah memperkenalkan pergerakan waktu di situ. Jadi kita bisa tahu bahwa apa yang dikatakan Tuhan tentang waktu itu penting, karena memang kita juga bisa lihat bahwa pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, untuk apa? Sekali lagi, untuk apa dia berkata kepada Musa supaya Musa catat di dalam Kejadian 1 ayat 14 bahwa Tuhan menaruh di cakrawala itu benda-benda penerang yang akan menunjukkan masa-masa, yang akan menunjukkan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh dia sendiri. Ada masa-masa yang tetap, ada hari-hari dan tahun-tahun. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Sehingga nantinya di dalam waktu-waktu yang Tuhan tetapkan itu, kemudian kita lihat di dalam Mazmur 19 ayat 2 dan ayat 3. Di situ dikatakan ya, maka nanti langit akan menceritakan kemuliaan Hashem, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari akan meneruskan berita itu kepada hari berikutnya, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ini dicatat oleh pemazmur bahwa ketika Tuhan menciptakan waktu sesuai dengan Kejadian 1 ayat 14, dan dia pun genapi nubuatan atau pernyataan di mana Abraham dan Sarah akan mempunyai keturunan, dikatakan in due season,
pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi apa yang Tuhan telah taruh di langit, apa yang Tuhan taruh di langit yang menandakan pergerakan waktu, semuanya itu akan menceritakan pekerjaan tangannya, semua itu akan menceritakan kebesarannya, dan semua itu punya kabar di situ. Ternyata tahun-tahun yang Tuhan berikan kepada orang Israel, ternyata tahun-tahun yang Tuhan berikan kepada orang Yahudi, itu tahun-tahun yang punya cerita, punya berita untuk dikabarkan, punya tujuan. Karena Tuhan memang membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, saudara. Itu sudah terjadi dengan orang Israel. Maka bangsa Israel itu, mereka sudah terbiasa. Mereka pada waktu kita lihat bagaimana orang-orang Majus, mereka bisa yakin waktu mereka lihat bintang itu sudah bergerak ke timur dan berhenti di atas Bethlehem, dan mereka tahu itu Mesias datang. Bagaimana mereka bisa tahu? Karena mereka diajarkan untuk melihat pergerakan waktu. Di dalam setiap waktu-waktu itu ada pesan, ada cerita yang harus dinyatakan. Dan orang-orang Majus tahu itu, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ada bintang yang menjadi penunjuk waktu untuk supaya kelahiran Mesias yang lahir di Bethlehem itu. Jadi maka kita bisa melihat bagaimana orang-orang Israel itu, mereka adalah orang-orang yang hidupnya di dalam waktu-waktu yang telah Tuhan persiapkan buat mereka. Nah, lalu bagaimana orang Kristen? Bagaimana dengan kita? Kita pun sama. Karena pada waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, di mana tahun depan kamu akan punya keturunan, maka ya betul, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, anak laki-laki itu datang. Jadi kita bisa lihat koneksi waktu kita mempelajari perkataan Tuhan. Maka di dalam perkataan Tuhan atau firman itu selalu mengandung timeline. Ya. Ada hal-hal besar yang harus tergenapi sesuai dengan waktu. Jadi waktu hidup kita ini di dalam Kristus, sebenarnya kalau kita mengerti perjalanan kita, maka kita tahu bahwa hari-hari yang kita lalui itu pasti ada di dalam agenda Tuhan. Kita tahu hari-hari yang kita lalui itu adalah hari-hari yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan tidak ada satu hari pun yang Tuhan tetapkan untuk kita lalui. Itu adalah hari-hari yang menyesakkan. Tetapi ketika kita mengerti dan mengikuti hari-hari yang Tuhan berikan, itu ada hal-hal yang indah, ada hal-hal yang mulia yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Hari-hari Tuhan berbeda dengan hari-hari manusia. Ada satu pernyataan yang pernah anak Ayub pernah berkata bahwa apakah hari-hari Tuhan sama dengan hari-hari manusia? Beda. Hari-hari Tuhan dan hari-hari yang Tuhan tetapkan itu lain, ya. Hari-hari yang Tuhan tetapkan dan hari-hari manusia itu berbeda. Hari-hari manusia itu adalah hari-hari perjuangan, ya, hari-hari di mana banyak sekali kesusahan di dalamnya. Tetapi kalau di dalam hari-hari Tuhan berbeda. Makanya Ayub bisa berkata, apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Karena Ayub berkata orang laki-laki itu hidupnya harus berjuang. Banyak hal yang harus diperjuangkan. Apakah sama perjuangan yang dilalui di dalam hari-hari manusia dengan hari-hari Tuhan, tahun-tahun Tuhan? Waktu ini dicatat diungkapkan oleh Ayub dan dicatat di dalam kitab Ayub sendiri. Sebenarnya ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia hidup di dalam realita dosa itu berbeda dengan manusia yang hidup di dalam kenyataan ketika mereka hidup di dalam kebenaran. Karena waktu manusia hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran itulah yang menjelaskan hari-hari Tuhan dan tahun-tahun Tuhan yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengikuti tuntunan dari firman. Ya, kita mau mengikuti tuntunan firman, tapi berbicara tentang waktu-waktu Tuhan tidak bisa terlepas dari kita belajar mengikuti tahun-tahun Ibrani yang ada pada bangsa Israel, ya. Kita haus akan firman, kita mau mengikuti firman. Nah, untuk mengikuti firman di dalam hari-hari yang kita lalui, tidak ada cara lain
di mana kita bisa menghidupi kehidupan kita selain dengan kita mengikuti tahun-tahun Ibrani. Maka dengan demikian ketika kita mengikuti tahun-tahun Ibrani, kita pun akan melihat hari-hari Tuhan itu seperti apa untuk hidup kita. Seperti kata Ayub, apakah sama gak hari-hari Tuhan dengan hari-hari manusia? Sama gak tahun-tahun Tuhan dengan tahun-tahun manusia? Nanti kita akan lihat perbedaan. Permasalahannya hal seperti ini belum dijelaskan secara mendalam tentang bagaimana kita yang hidup, yang percaya kepada Yeshua, bagaimana hidup kita, bagaimana keberlangsungan hidup kita. Kalau terputusnya koneksi dengan tahun-tahun Ibrani, dengan perayaan-perayaan orang Israel, maka ya akhirnya kita tidak mengerti apa yang disediakan oleh Tuhan untuk kita hidupi. Padahal kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh nabi-nabinya, termasuk oleh Ayub, bahwa orang-orang yang hidup di dalam hari-hari Tuhan, dalam tahun-tahun Tuhan itu berbeda. Pemazmur berkata bahwa Tuhan membawa dia kepada kehidupan, jalan kehidupan. Dia katakan, bawalah aku kepada jalan kehidupan, biarlah aku menikmati itu. Mazmur berapa itu? 11:16 atau 16:11 itu dikatakan, ya biarlah aku ketika engkau berikan kepadaku jalan kehidupan, aku akan menikmati. Ya ini dia, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, continuous joy. Jadi ketika pemazmur mencatat, ya 16:11, ketika pemazmur mencatat bahwa ketika aku berjalan di dalam jalan kehidupan yang engkau perkenalkan, maka ada continuous joy, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Kemudian di tangan kanannya ada nikmat selalu atau senantiasa. Ini jelas. Dikatakan kalau kita berjalan di dalam jalannya dia, maka jalan dia hari lepas hari. Jadi hari-hari manusia dan hari-hari Tuhan itu beda. Tahun-tahun manusia dan tahun-tahun Tuhan itu berbeda. Di hari-hari Tuhan akan senantiasa ada sukacita. Di tahun-tahun Tuhan ada nikmat senantiasa. Inilah kebahagiaan orang-orang yang menerima Yeshua sebagai Tuhan. Ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai tidak ada perbedaan berarti kita belum mengerti. Karena pemahaman tentang menerima Yeshua sebagai Tuhan, saya mau garis bawahi tidak hanya soal keselamatan kekal yang akan kita terima, tetapi ada hubungannya dengan kelangsungan hidup di atas muka bumi ini. Waktu saudara menerima Yeshua sebagai Tuhan, maka nomor 1 Anda diselamatkan dari hukuman kekal. Nomor 2 Anda mendapat jaminan untuk hidup. Nomor 3 Anda mendapatkan pemeliharaan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Karena ada kehidupan, ada jaminan, ada pemeliharaan. Dan itu bisa dilihat dari kalender Ibrani yang dibukakan. Sebab hari-hari Tuhan dan hari-hari manusia itu berbeda. Tahun-tahun Tuhan dan tahun-tahun manusia itu berbeda. Setiap hari itu ada sukacita. Setiap tahun itu ada sukacita. Setiap musim ada sukacita. Jadi waktu Tuhan berbicara kepada Musa di dalam Kejadian 1 ayat 14 tadi, di mana dikatakan ini harus dicatat sebab ini akan menentukan perjalananmu di hari-hari yang akan dilalui. Bahwa di dalam masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun yang tetap, itu akan bercerita tentang hati Tuhan yang Tuhan mau supaya dialami dari masa ke masa, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. The joy of the Lord, dikatakan dalam Pemazmur, sukacita Tuhan adalah kekuatanku. The joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Nah, sukacita Tuhan ini kita bisa ketahui ketika kita memahami tahun-tahun yang Tuhan berikan. Hari-hari yang Dia berikan sudah pasti, karena kalau kita melihat kalender Ibrani, mereka punya tema besar 10 tahun. Kemudian ada setiap tahunnya bergulir pesan-pesan Tuhan, seperti sekarang kita ada masih ada di dekade P, tapi di dalam dekade P kita ada di tahun yang kelima, berarti P, hey.
Di dekade PH ini berbicara 1 tahun kita akan melihat grace after grace after grace after grace after grace. Kita akan melihat kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia sepanjang tahun. Haleluya. Berarti Tuhan akan menyatakan pemeliharannya, keadilannya, pembelaannya. Kalau kita mengerti, kita bersepakat untuk kita ikuti hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang tinggal kita menerima pengertian, lalu respon kita kepada Tuhan dengan kita bersepakat. Apa yang dibukakan kepada Tuhan untuk kita, sepakatilah itu. Waktu kita menyepakati apa yang dibukakan, maka kita akan mengalami. What you believe, apa yang kamu percayai, and what you agree, that is going to happen to you. Apa yang engkau percayai, apa yang kamu sepakati, itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Harus ingat baik-baik ya, apa yang kamu percayai dan apa yang kamu sepakati. Ini juga bisa berlaku untuk hal-hal yang lain yang salah. Kalau Anda percaya apa yang setan katakan, lalu Anda sepakati apa yang setan katakan, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau Anda percaya kepada apa yang Tuhan katakan, lalu Anda sepakati dengan apa yang Tuhan katakan, maka itu pun yang akan terjadi. Jadi sekarang, mau bahagia atau tidak, sekarang tergantung kepada kepercayaan dan kesepakatan kita masing-masing. If you believe the word of God and if you cooperate, kalau kamu percaya dengan apa yang Tuhan katakan dan kamu kerjasama, orang yang percaya dan kerjasama adalah orang yang selalu menyesuaikan diri. Seperti ya, kalau kita pergi ke satu negara yang musimnya berbeda, lalu kita sadar musim, maka kita ganti kostum. Dari negeri tropis, kita misalnya pergi ke negeri dingin, maka sadar musim itu kan ada. Sadar musim itu ada dan kita akan menyesuaikan diri dengan musim. Kalau Anda pergi ke musim dingin yang sampai minus 0 derajat, lalu Anda tetap pakai baju tropismu, maka Anda akan sakit dan akan hancur. Demikian pun secara spiritual. Kalau kita betul-betul mau percaya dan sepakat, ikuti apa yang Tuhan katakan pada musimnya. Karena di dalam musim-musim yang Tuhan berikan, selalu akan ada jawaban. Di dalam Yesaya 48 dikatakan, pada waktu aku berkenan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. In the appointed time, I will answer thee. I will answer you. Di dalam waktu yang sudah ditetapkan, aku akan menjawab. Jadi di sini kembali lagi kita lihat bahwa ada jawaban-jawaban yang Tuhan nyatakan di dalam waktu yang Tuhan sendiri sudah atur. Kalau kita sepakati itu, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan telah menetapkan keteraturan ya. Tuhan telah menetapkan semuanya dengan seksama. Tuhan telah mengatur semuanya. Tidak ada yang meleset dari apa yang Tuhan siapkan. Semua itu masuk di dalam perhitungan Tuhan sendiri. Tuhan yang mengaturnya. Tuhan yang telah menetapkannya. Dia yang telah mempersiapkan semuanya. Maka dia juga yang akan menggenapi dari apa yang dia sudah tetapkan. Apa yang dia sudah persiapkan itu harus tergenapi pada waktu yang dia sendiri sudah buat. Karena apa? Karena memang Tuhan punya aturan. Ya. Coba saya perlihatkan ini bagaimana dikatakan Tuhan sudah punya aturan. Dan dia tidak akan pernah melanggar aturan yang dia buat. Ini dia. Dikatakan di dalam Yeremia 33 ayat 20 dan 25. Firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Ayat 25, beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi. Jadi Tuhan sudah mengatur semuanya. Tuhan sudah menghitung semuanya dengan seksama. Jadi kalau Tuhan sudah menghitung, Tuhan sudah mengatur semuanya, maka apa yang dia tetapkan itu akan dia genapi.
Kan ada tuh ayat tertulis di mana dikatakan begini, maka Tuhan menghitung waktu untuk mencatat bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam perhitungan Tuhan itu tidak pernah meleset. Apa yang dia sudah atur itu selalu terjadi. Misalnya di dalam Mazmur 87 ayat 6 ini, di mana Tuhan mencatat bangsa-bangsa, dikatakan Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Kemudian ini dilahirkan di sana. Jadi di dalam timeline Tuhan ada angka-angka. Dan angka-angka itu akan bercerita tentang rancangan Tuhan itu sendiri. Dan itu dihitung, dikalkulasi secara detail tentang tahun-tahun itu. Sebab every year there is a number. And every number has a meaning. And God count every number in a year. Setiap tahun-tahun itu ada angka-angka. Dan di dalam angka-angka itu ada berita, ada pesan. Dan Tuhan mencatat angka-angka itu supaya itu tergenapi di atas muka bumi ini. Dan tidak pernah meleset. Tidak pernah meleset apa yang Tuhan telah tetapkan. Hidup kita pun demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau kita betul-betul mengikuti Tuhan. Rancangan bangsa-bangsa ini juga tidak pernah meleset Saudara. Tuhan punya rancangan atas bangsa-bangsa. Dan Tuhan pun mengangkat pemimpin untuk bangsa tepat pada waktunya. God count for nations to be born. And God appointed leaders for every nations. According to the number, according to the season and the time. Tuhan yang melihat bangsa-bangsa. Tuhan menghitung, Tuhan mencatat kelahiran bangsa-bangsa. Dan Tuhan pun menghitung kelahiran atau pemimpin yang akan berdiri untuk bangsa. Tuhan hitung. Jadi tidak main-main saudara. Semuanya terhitung dengan rapi. Pada waktu Abraham keluar dari tanah Mesir juga dihitung. Di usia yang ke-75 dia keluar dari negerinya Ur. Di usia yang ke-100 anak perjanjian itu lahir. Jadi di dalam pemahaman orang Yahudi itu angka-angka dan tahun-tahun itu sangat connected. Karena itu berbicara tentang agenda yang harus digenapi. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa agenda Tuhan sekarang ini pun masih ada. Tinggal bagaimanakah orang percaya mau bersepakat atau tidak. Kalau kita bersepakat, when we agree, then we will see the manifestation of the mighty almighty plan. Kalau kita sepakat, maka kita akan melihat apa yang Tuhan nyatakan di dalam bangsamu atau dalam kehidupanmu. Dan di dalam apa yang Tuhan berikan kepada saya, misalnya di 5785, tahun sekarang ini, di 5785, saya diperlihatkan Tuhan tentang Indonesia dan tentang Amerika. Saudara harus tahu, di tahun Ibrani 5785 yang berbicara tentang kekuatan kasih karunia. Bapak Ibu harus tahu ya, tahun 5785 itu juga berbicara tentang the power of grace. Kekuatan kasih karunia, di mana di dalam kasih karunia ada agenda Tuhan yang harus tergenapi. Ada agenda Tuhan yang harus tergenapi. Dalam hal ini saya melihat khusus buat Indonesia dan buat Amerika. Sebab di tahun 5785 dua negara ini, bangsa Indonesia dan bangsa Amerika, ini adalah dua bangsa yang jaraknya berdekatan. Pemimpin baru ada di atas dua bangsa ini. New leader, the appointed one, harus ada di atas bangsa ini. Jadi waktu ya memang jauh-jauh hari di dalam komunitas kami kita sudah berdoa dan Tuhan terus meneguhkan bahwa kali ini presiden yang ke-8 yang akan memimpin bangsa ini adalah pribadi di mana Tuhan beri kasih karunia atas hidupnya.
God give His grace to this man. Di mana orang-orang yang tidak mengerti, mereka adalah orang-orang yang memandang buruk tentang pribadi ini. Tapi Tuhan punya agenda yang besar untuk bangsa ini. Tuhan punya agenda yang luar biasa untuk bangsa ini. Dan puji Tuhan, di tahun yang sekarang ini, di usia yang ke-79, presiden yang ke-8, Tuhan mulai bergerak. Dan waktu Tuhan mengajar kami untuk bergerak dalam waktu-waktu Tuhan, kami tidak sembarangan untuk berdoa dan menyatakan siapa yang akan ada di atas bangsa. Waktu pertama kali, ya Tuhan mulai mengajar saya untuk berbicara secara spesifik tentang pemimpin bangsa. Waktu kami mulai terkoneksi dengan kalender Ibrani. Dan di kala itu waktu kami mulai terkoneksi dengan kalender Ibrani, maka di situ Roh Kudus mulai menjelaskan kepada kami, waktu itu Jokowi yang akan naik sebagai presiden Indonesia yang the first one, yang pertama kali. Tahun berapa itu ya? 2014. Dan di 2014 itu Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa Presiden Jokowi sesuai dengan timeline waktu yang telah ditetapkan, dia juga naik. Dan luar biasanya tahun berapa waktu saya juga bernubuat buat Donald Trump ya. Nah, 14 juga ya. 2014. Jadi 2014 akhir Roh Kudus sudah kasih tahu kepada saya Donald Trump, Tuhan punya agenda untuk Donald Trump. Dan waktu Jokowi terpilih sebagai presiden, siapa presiden Amerika kemudian terpilih? 2000. Jadi Jokowi naik, Donald Trump juga naik. Dan dia menjadi presiden yang ke-45 waktu itu. Dan waktu bergerak terus. Dan sampailah waktu itu orang bertanya siapa, dan Roh Kudus jelas berbicara kepada saya yang akan terpilih sesuai dengan timeline Tuhan adalah Bapak Jokowi. Nah kemudian waktu berjalan terus. Dan Roh Kudus katakan ada waktu buat Indonesia masuk di dalam permulaan baru. Dan ya akhirnya Tuhan menjelaskan bahwa untuk Indonesia masuk di dalam permulaan baru ada satu percontohan yang menandakan ada sivilisasi yang baru. Yaitu apa? IKN mulai muncul. IKN sebuah kota baru dengan sivilisasi yang baru. Semuanya dibuat, diciptakan. Ternyata itu menggenapi pesan yang harus tergenapi di usia yang ke-79 dengan presiden yang ke-8. Karena 79 itu berbicara tentang new civilization atau kehidupan baru di mana mata Tuhan memandang ke situ. Kita bisa lihat itu tergenapi sesuai dengan waktu. Ya 79, jadi Ayin Tet itu berbicara tentang new civilization harus tergenapi. Dan lahirlah juga presiden yang ke-8. Kenapa saya mau sampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa melihat di dalam timeline Tuhan, itu nubuatan demi nubuatan tergenapi. Ada rancangan yang besar yang harus Tuhan nyatakan di hari-hari terakhir ini. Ada rancangan yang besar yang Tuhan mau nyatakan di hari-hari ini. Ada rancangan yang besar yang harus masuk ya di dalam agenda Tuhan yang Tuhan persiapkan jauh-jauh hari. Kalau saya mau tampilkan ini nubuatan di dalam Hebrew Numbers. Presiden ke-8, Presiden Prabowo di era ke-79. 8 Het itu artinya permulaan baru. Dan Indonesia, Roh Kudus katakan, masuk di dalam era revival. Di mana akan muncul orang-orang tokoh-tokoh muda. Ini gambaran penggenapan kitab Yoel. Sebab di dalam kitab Yoel dikatakan teruna-teruna itu akan maju. Orang-orang akan muncul dalam Yoel 2. Coba admin tolong buka kitab Yoel. Dikatakan di kitab Yoel 2 ini roh Tuhan akan turun. Dan manifestasi dari roh Tuhan ini dikatakan bahwa akan muncul tokoh-tokoh yang baru. Muncul tokoh-tokoh yang baru.
muncul ke permukaan as a sign of the coming revival, sebagai tanda di mana revival itu akan terjadi dan Roh Kudus akan mulai bekerja secara luar biasa. Ini dia Yoel 2. Kemudian pada hari itu, maksudnya hari itu apa? Waktu yang ditetapkan. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Semua adalah karya dari Roh Kudus di hari-hari itu. Dan semua orang mungkin berpikir, kapan hari-hari itu yang dimaksud oleh Yoel itu kapan? Dan kalau kita lihat di dalam kalender Ibrani, maka dengan jelas di mana kasih karunia itu dinyatakan. Setiap 10 tahun akan ada pernyataan kasih karunia. Dan kita ada di dekade P di mana kasih karunia itu dinyatakan. Dan ketika kasih karunia dinyatakan, pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus mulai kembali kelihatan secara ajaib. Dan kalau demikian, apa yang akan terjadi di 5785 di tahun kasih karunia ini? Kita akan melihat revival besar. Selamatan akan bekerja secara luar biasa. Sebab apa yang Tuhan kehendaki itu harus terjadi. Dan saya bersyukur Indonesia juga mendapat perhatian dari Abba. Supaya kesempatan untuk revival terjadi. Anda bisa lihat bagaimana orang yang menurut manusia itu dianggap remeh. Tapi kalau Tuhan mengangkat, siapa bisa tahan? Kalau Tuhan punya agenda, siapa bisa tahan? Maka itu saya mau mengajak setiap orang percaya, jangan kamu melihat apa yang manusia lihat. Jangan kamu berkomentar seperti manusia pada umumnya berkomentar. Jangan kamu memiliki perkataan yang menghakimi, sebab kamu tidak tahu orang yang dipilih Tuhan itu bagaimana. Kalau kamu salah berkomentar, maka kamu dihitung oleh Tuhan. Kamu tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan bahaya kalau kamu tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi lebih baik kita tahan mulut kita. Dan kita cari tahu pengertian. Supaya kita jangan bersalah di hadapan Tuhan. Terhadap orang-orang yang dilantik. Terhadap orang-orang yang mungkin manusia anggap tidak pantas. Tapi kalau ada agenda Tuhan, Tuhan berhak untuk mengangkat siapa saja. Bukan karena kesalehan orang, tapi Tuhan bisa pakai siapa saja demi agendanya. Makanya kita harus belajar mengerti tahun-tahun Tuhan dan kita bisa melihat apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam tahun-tahun Dia. Dan saya berani pastikan di 5785, it's revival time. Waktu revival harus terjadi. Penggenapan akan janji Tuhan harus terjadi. Di dalam revival time ini saudara, akan terjadi banyak kesembuhan, banyak mujizat, banyak terobosan. Akan terjadi ide-ide, gagasan-gagasan yang baru muncul. Karena ini adalah era di mana oleh karena kasih karunia. Maka oleh karena kasih karunia, Tuhan akan membawa orang banyak datang kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sekali. Shalom sudah ada di negeri Indonesia. Yang dahulunya shalom menjadi kata-kata yang tabu untuk diucapkan. Tapi sekarang shalom diucapkan dari istana, dari kantor-kantor pemerintahan. Shalom mulai diucapkan. Tahukah Anda, ketika shalom diucapkan, itu juga sesungguhnya kehadiran kasih karunia. Where shalom is being spoken, that means the coming of grace upon someone. Jadi kita bisa lihat sekarang ucapan shalom ada di mana-mana. Mungkin itu sekedar ucapan, bukan. Shalom itu adalah perkataan di mana ada damai sejahtera. Damai sejahtera hanya bisa diciptakan oleh kehadiran kasih karunia. Haleluya. Jadi bangsa Indonesia akan mengalami manifestasi shalom dan kasih karunia yang dahsyat. Mulai tahun ini saya berdoa, banyak orang akan dibuka matanya. Banyak orang yang mungkin pengharapannya sudah mentok, tidak bisa berbuat apa lagi. Tapi ketika Tuhan hadir, maka orang itu akan dibuka kembali. Saya menyampaikan nubuatan ini, akan banyak
orang dibukakan pengertian. Akan banyak orang dibuka matanya supaya bisa melihat hari depan. Karena timeline Tuhan adalah waktu kasih karunia untuk saudara dan saya. Lalu kemudian negara yang kedua yang Tuhan beritahu kepada saya di 5785. Ini kehadiran kasih karunia lagi di sana. So buat Amerika, saya harus katakan ini. I must say this in English. When I pray to the Lord about this timeline, the 5785, which is the Hey, then God started to reveal to me about Indonesia and America. These two nations specifically, God, my God, reveal something supernatural. There is going to be a great revival upon these two nations, Indonesia and America. So now, 5785, that is why Donald Trump must be elected and has been elected. So congratulations for the President of America, Mr. Donald Trump, because you shall bring revival upon the land of America. Let me show you about what is going to happen with the America. I'm going to show you because this is so amazing. This is awesome, yeah. And we need to tell you this, what God has planned for America. Now is America time. Okay. The 45th, Donald Trump used to be the 45th president. So the 45th, number 45th, 45, it talks about Adam. It talks about man. It talks about man with a covenant. So 45 means a creation with the blood covenant. So when Mr. Donald Trump was elected as the 45th president, God was talking to the American people, to the believers, to the Christians, that when man agreed with the blood covenant, then God is going to lift the nation. So when God appointed Mr. Donald Trump to be the 45th, God is talking about grace. Because Adam is a creation with the blood covenant. Adam is a man with grace. 45, God has already mentioned, spoken about the coming grace. So now when he is elected again as the 47th, so 47th, it talks about Joel. Ooh. So what happens in the book of Joel? Spirit of the Lord. So 47th is the word for Joel. Look in the brackets. It's Yud, Vav, Aleph, Lamet. And the total 4 Hebrew letters, the Yod, the Vav, the Aleph, the Lamet, in total, they're all 47. So 47, of course, it talks about Yah is might, or the Spirit of the Lord is upon me. So I must tell you, American people, this 5785 Hebrew calendar, God has heard the prayers of the believers. God has heard the prayer of the prophets. And I'm declaring, begins 5785, the 47th president. Then God is going to start a great revival for America. So rejoice, America. Rejoice and rejoice. For grace is going to be in the White House. Revival is going to be in the White House again. For the Spirit of the Lord has moved according to the timeline of Hashem. Hallelujah. So this is the message for the American people. It's time to rejoice, for the Spirit of the Lord is upon you, America. Hallelujah. Demikian pesan yang saya harus bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengikuti timeline Tuhan, maka kita akan bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau nyatakan di hari-hari di mana kita hidup. Puji Tuhan. So hari-hari ini adalah hari-hari yang dahsyat ya saudara. Hari-hari yang Tuhan berikan adalah hari-hari yang Tuhan mau nyatakan buat kita semua. Nah, itu pesan yang saya harus bagikan buat Anda semua. Dan kemudian
setiap minggu kedua ya, setiap minggu kedua saya akan berdoa buat persepuluhan. Persepuluhan itu is a command, it's a commandment. Persepuluhan itu masuk di dalam perintah. Jadi kalau kita percaya kepada Yeshua, karena ini ada hubungannya ya, Bapak Ibu, persepuluhan. Sekarang kita ngomong dengan topik persepuluhan, karena sebelum saya doakan, saya mau Anda mengerti. Persepuluhan itu ada hubungannya dengan identitas, legacy, and inheritance. Identity, legacy, and inheritance. So tithing, maaser, persepuluhan ada hubungannya dengan identitas. Ya, ingat identitas. Ada hubungannya dengan legacy. Legacy itu apa? Nama yang Tuhan berikan. Legacy itu hubungannya dengan nama baik. Jadi ada hubungan dengan identitas, nama baik, dan warisan. Blessings, inheritance itu berbicara tentang blessing. Kalau kita buka sekarang ayatnya yang ada hubungannya dengan persepuluhan ini, maka kita akan lihat. Ini 2 ayat tentang persepuluhan. Habis itu saya mau berdoa buat Anda yang melepaskan persepuluhan melalui wadah kami, Yayasan Gerbang Kemuliaan Indonesia, dan saya sebagai pemimpin di sini, founder, saya akan melepaskan berkat priestly blessing, berkat oleh karena ketaatan Anda di dalam hal persepuluhan, dan saya percaya bahwa Tuhan akan menggenapi. Kita lihat dulu ini mungkin dalam bahasa Indonesia saya buka dulu. Oke. Maleakhi 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi topik persepuluhan itu, kalau kita kupas nanti di bulan depan lagi saya bagikan lagi ini ya. Ini berhubungan dengan identitas, nama baik, dan inheritance atau blessing, kelimpahan. Dan ini harus terjadi. Lalu kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, kenapa orang yang memberikan persepuluhan tidak terjadi terobosan? Karena tidak dikupas, karena tidak dibukakan soal identitas, soal legacy, soal blessing atau inheritance. Tidak dibukakan sih. Makanya akhirnya orang memberikan persepuluhan itu ya begitu. Saya di sini saya bertanggung jawab memberikan ini kepada Anda, supaya apa yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 10-11 ini benar-benar tergenapi atas hidupmu. Karena memang Tuhan mau supaya di dalam tahun-tahun yang kita lalui adalah tahun-tahun yang penuh dengan sukacita senantiasa. Haleluya. Lalu kemudian ada hal yang tidak banyak dilihat. Ini saya harus perlihatkan kepada Anda. Bagaimana ketika Tuhan ngomong begini. Aku akan menghardik bagimu. Wow. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan menghardik. Ini konsepnya ketika kita taat terhadap perintah persepuluhan. Kalau kita taat terhadap perintah persepuluhan, dikatakan di aku akan menghardik belalang pelahap yang menggerogoti hidupmu. Aku akan melawan supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Aku akan menghardik belang pelahap itu yang supaya membuat anggur tidak berbuah. Itu jaminan. Dan ini harus kita alami Bapak Ibu Saudara. Tentu kita harus mengerti ini. Makanya konsep tentang persepuluhan ini harus kita tangkap dengan benar. Sementara ada pengajaran yang berkata tidak perlu lagi, itu salah total. Ini ada janjinya di sini Saudara. Ketika kita mengerti tentang persepuluhan, maka Tuhanlah yang memberkati. Tuhanlah yang akan menghardik. Dia berdiri di depanmu untuk menghardik belalang pelahap. Dia berdiri di depanmu untuk menjaga tanahmu supaya berhasil. Dia berdiri di depanmu supaya pohon anggurmu tetap berbuah. Itu apa yang menjadi jaminan buat orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, maka kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab semuanya ya telah Tuhan atur, telah Tuhan tetapkan di dalam perjanjiannya. Semua
telah Tuhan atur di dalam perjanjiannya. Jadi kalau semua diatur di dalam perjanjiannya, mari buka hati. Sebab kita adalah orang-orang yang Tuhan mau berbahagia dalam hidup. Kita adalah orang-orang yang Tuhan mau supaya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, kita mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Maka saya mau berdoa buat saudara. Mari saudara yang bersama-sama. Kalau hari ini juga mungkin saudara mau langsung memberikan persembahan persepuluhan, silakan. Tapi buat nama-nama yang sudah tercatat dia, maka saya harus berdoa buat Anda supaya berkat ini betul-betul Anda alami. Saya akan melepaskan priestly blessing tentu di dalam bahasa Ibrani yang memiliki arti begini, dipermuliakanlah Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu dikatakan Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Engkau setia terhadap firman-Mu dan Engkau mengingat perjanjian-Mu dengan ciptaanmu. Kemudian Engkau akan mencurahkan berkat-Mu melimpah di dalam nama Yeshua Mesias. Sebab Engkau telah menguduskan kami dengan ketetapan-Mu dan memerintahkan kami tentang persepuluhan. Oke, arahkan hatimu, taruh tanganmu di dadamu dan harus sepakat. Inilah berkat yang harus kulepaskan buat setiap Anda yang memberikan persepuluhan pada hari ini. Haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya Abba. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, socheach habrit v'ne'eman bevrito v'kayam b'ma'amro, usfo et berchotecha b'sheva b'shemcha Adon Yeshua HaMashiach, asher kitzefanu b'mitzvotav v'tzifanu al ha-ma'aser b'tzedakah. Oh Abba, kami datang kepadamu, dipermuliakanlah namamu. Engkau yang berdaulat atas alam semesta, Engkau yang setia terhadap perkataanmu, dan Engkau yang mengingat perjanjianmu terhadap ciptaanmu yaitu kami, dan Engkaulah yang mencurahkan berkat-Mu secara melimpah di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan Engkaulah yang menguduskan kami dan memberikan kami perintah-Mu sehingga kami melakukan perintah-Mu terhadap persepuluhan. Maka berkat ini akan turun atas setiap kami. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluar masukmu. Maka Tuhan akan menghardik belalang pelahap. Tuhan akan menghardik semua yang berusaha merusak tanahmu, yang berusaha merusak sukacitamu. Tuhan menjamin perjalanan hidupmu, dan Dia memberkati engkau senantiasa di dalam nama Yeshua Mesias. Haleluya. Oh amin. 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 Angkatlah hatimu, terimalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua, supaya kita betul-betul mengalami janji Tuhan seperti apa yang diberikan atas bangsa Israel terhadap berkat Tuhan ini. Ye bareka Adonai ve'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yichunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. Yevarech Adonai Yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha Yichunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen, amen, amen.
Haleluya. Biar berkat Tuhan ada atas kehidupanmu hari ini lagi, engkau dan seluruh keluargamu dimanapun Anda berada. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Demikian kita telah menyaksikan bersama-sama tuntunan firman Tuhan yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Timothy Parengkuan. Mari kita terus menyelaraskan diri dengan timeline Tuhan dan setiap rancangan Tuhan yang ada di dalamnya, supaya kita benar-benar menggenapi apa yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Oke, saya akan bacakan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Bagi saudaraku yang akan rindu memberikan persembahan taburan untuk ibadah pada pagi hari ini, saudara bisa mentransfernya ke rekening BCA nomor 219-302-2227 atas nama Yayasan Gerbang Kemuliaan Indonesia. Bagi saudara-saudariku yang rindu mengembalikan perpuluhan melalui wadah ini, saudara bisa mentransfernya ke rekening BCA nomor 219-301-6464 atas nama Yayasan Gerbang Kemuliaan Indonesia, dan seluruh persembahan persepuluhan yang masuk melalui wadah ini akan didoakan di acara Sunday Word of Life di minggu kedua setiap bulannya. Agenda sepekan di bulan November, renungan pagi Weekly Hey, saudaraku, setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 6.30 pagi, live di 2 channel, di Instagram @Restoration Community dan Facebook @Timothy Parengkuan. Prophetic Gathering, Kamis 14 November 2024 jam 18.30 di Wisma Stako, ruangan PIC Creative Space, Raya Kasablanka, Jakarta Selatan. Bagi saudaraku yang bisa hadir secara onsite, saudara boleh menghadiri di tempat tersebut, dan bagi yang tinggal di luar kota, di luar Jakarta, saudara bisa mengikutinya di YouTube @Timothy Parengkuan Official. Sunday Word of Life hari Minggu tanggal 17 November onsite, saudaraku, jam 10 pagi di Perumahan Gria Babatan Mukti, Jalan Gria Babatan Mukti 12 Blok K 17 Wiyung, Surabaya. Ya, tetap follow sosial media kami ada di website, Instagram, Facebook, YouTube, X, TikTok, Telegram, WA, dan Zoom. Bagi saudara-saudariku yang memiliki permohonan doa, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda di WA 081212149255 dan di Telegram Restoration Community. Nanti dari tim kami akan mendoakan permohonan doa saudara. Oke, demikian Sunday Word of Life pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di pertemuan kami berikutnya. Happy Sunday. God bless.